Hmm. Belum Pak, belum berdoa Pak. Ya, baik Pak Ketua Kelas, boleh ditunjuk siapa yang berdoa Pak? Eh, baik, malam ini saya minta Bu Trisya untuk pimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini, bahkan buat hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai kami dari pagi, siang, sampai malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan semangat untuk kami boleh belajar dan kami boleh menangkap pelajaran kami hari ini. Terlebih Tuhan Yesus untuk memberkati Bapak dosen kami, Pak Nathan, Tuhan, kiranya hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan melingkupi kehidupannya. Terima kasih Bapak, bahkan buat teman-teman kami juga yang belum hadir Tuhan pada Zoom kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka sehingga kami boleh bersama-sama bergabung untuk mengikuti pelajaran kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kembalikan Terima kepada kasih Ibu Trisya. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang siap untuk menyebutkan alfabet? Untuk yang pertama, siapa kira-kira yang sudah hafal? Tadi putar-putar itu udah hafal. Wah, haleluya. Bagaimana? Sebenarnya belum yakin siap. Coba kita coba Pak. Ya, silakan Pak Daniel. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Het, Wow, Zain. Jangan dibaca dong. Ya, tolong tatap Zoom langsung. Jadi jangan lihat kemana-mana. Kalau dibaca kita juga bisa. Oke ya. Jadi tangan di atas dua-dua. Kalau dibaca kita juga bisa. Tangan di atas dua-dua nih. Tutup mata. Tangan di atas dua-dua, mata ke kamera. Iya. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Het, Wow, Zain, Het, Tet, Yot, Kap, Lamet, Men, Nun, Samet, Kemudian Dalet, Res, Sintau. Nah, itu aja. Aduh. Ya, aduh. Masih bolak-balik. Masih kurang. Oke. Siapa yang bisa? Mungkin. Saya coba ya Pak. Ya, Herlina, Ibu Pak. siapa? Herlina. Ibu Herlina, silakan Ibu Herlina. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Wow, Sein, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamek, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sadek, Kof, Res, Sintau. Mantap Ibu Herlina, sudah hafal. Ya. Terima kasih Jadi, Pak. Teman-teman yang lain tolong dihafalkan alfabet. Ya, ini dia. Ya. Itu wajib hukumnya. Alfabet itu wajib hukumnya ya. Ini Bapak Ibu harus tahu. Ya, wajib hukumnya ya, baik itu menghafalnya secara pronouns menyebutkannya, kemudian juga hafal di dalam writing, menulis alfabet. Itu juga Bapak Ibu harus hafal. Ini berkaitan nanti dengan kita akan reading, kita akan membaca ya. Nah, ada beberapa kemarin minggu lalu yang belum ikut hadir. Nanti saya kirim ke grup supaya ini harus dipelajari ya, Bapak Ibu harus dipelajari. Oke, terima kasih Ibu Herlina dapat poin ya. Nanti saya ingat
waktu membuat nilai saya ingat nanti namanya. Oke. Terus siapa lagi yang bisa Bapak Ibu? Ada lagi? Angkat tangan, Ibu Grace. Pak dosen coba ya. Ibu Grace saya udah lihat langsung. Silakan Ibu Grace. Coba ya. Haleluya. Ya. Al alep alebet gimel dalet hey wow het tet yot kaplamet kaplamet mem non sa bentar. Kaplamet mem non samek ayin peh sadik kap risintau. Kenapa tadi gelap kameranya, Bu? Enggak. Gelap enggak? Enggak ada, Bu. Ya. Enggak ada, Pak. Ulang ya? Terang, clear Ulang kok, ya, clear. Pak? Ulang ya? Puji Tuhan. Ulang ya? Terima kasih, Ibu Grace. Benar. Mantap, Ibu Grace. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Saya ingat nanti. Jadi, di dalam Alkitab ada namanya teologi ingat. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Tuhan katakan, aku ingat hambaku. Itu dia. Kalau Tuhan bilang, aku mengingat hambaku, sudah terjadi mujizat. Haleluya. Ya, Pak Yesaya. Mari Pak Yesaya, silakan Pak. Habis itu Pak Joni, silakan ya. Pak Yesaya duluan. Oke Pak, sebentar. Kedengaran nggak Pak? Ya, mantap. Oke, saya coba ya. Alef bet gimel dalet his wow giant capted yut kap lamet mem nun samek ayin pi sade kopresintau. Wah, tepuk tangan tuh Pak Yesaya. Mantap. Oke. Saya ingat ya, teologi ingat namanya. Pak Joni, silakan Pak. Mudah-mudahan masih ingat aku ya. Ya. Alef, bet, gimel, dalet, waf, waf. Sebentar. Waf, zayin, hatch itu ya. Ya. Kemudian hatch atau chat ya? Head. Kemudian tet yot. Sebentar dulu. Siapa tuh? Tet yot kaf lamet men nun samek ayin p sadeh kof res sin tau. Oke, mantap Pak Joni. Ya. Mantap, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Esther Pak. Ya, Ibu Esther silakan Ibu. Iya. Ya saya coba ya Pak. Alef, bet, gmail, dalet, hef, pau, sen, cet, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, peh, tej, kof, resin, tau. Oke, lancar sekali Ibu ya. Selamat ya Ibu Esther ya. Mendapatkan Terima teologi kasih ingat. Pak. Iya. Coba. Dosen saya coba. Baik, mari Pak Ferry silakan Pak. Alef, bet, jamel, dalet, fef, sein, set, tet, yok, kep, lamet, mem, nun, samet, ayin, pet, sadai, gep, resintau. Oke, terima kasih. Tapi itu penyebutannya masih ada yang miring-miring ya Pak ya. Yang penting Alef, bet, email, dalet, he, wow. Ya wow, jangan waf. Ya. Wow atau sintau? Ya, wow. Ya. Wow. Iya, Pak. Ya, cat. Ya, jangan chat. Tapi cat. Ya. Ya. Zain. Zain. Ya, cat, tet, yot. Kaf. Ya, yot, kaf, lamet, mem,
Nun, samek. Ya. Samek. Ya. Resintau, res. Res. Ya, bisa. Ya. Sintau. Ya. Sintau. Oke. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu beberapa orang saja. Kita lanjutkan. Itu alfabet. Ya. Berikutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ya huruf hidup. Ya. Huruf hidup seperti yang saya katakan bahwa huruf hidup itu berikutnya baru ditambahkan oleh para ahli sarjana, ya. Huruf hidup jadi itu diambil dari huruf mati, Bapak Ibu. Jadi dari huruf mati itu dibuat menjadi huruf hidup. Ya. Huruf mati yang pertama adalah he. Ya, he atau he. Ya. Itu dia sebagai huruf hidup menjadi a. Itu contohnya ya. Kalau dia ada di belakang huruf mati, ini contoh di belakang mem. Ingat Bapak Ibu, membaca Ibrani dari kanan ke kiri. Ini ada tanda ini saya buat. Ini ya, tanda kursor, lihat ini. Ini yang kanan mem. Berikutnya di belakang mem itu ada he atau he, boleh ya. Karena posisinya dia adalah sebagai huruf hidup, maka dibacakan dia ma. Dibacakan dia ma. Karena mem, ya ingat mem itu gitu ya, Kalau misalnya lagi dia nanti huruf ini contoh ini kita ganti nun. Jadi bacanya bagaimana Bapak Ibu? Nak, Halo? Pak. Apa? Nak. Bagus, Herlina. Kalau ini, kalau mem kita ganti jadi nun, berarti bacanya jadi na. Bagus. Begitu. Kalau kita ganti jadi lamet. La. Jadilah. Oke. Kalau kita ganti menjadi tet. Ta. Jadi ta. Oke. Ya. Kalau kita ganti jadi zayin. Ada yang tahu? Ya. Iya. Begitu ya. Bapak Ibu ya. Itu dia. Huruf mati yang pertama yang bisa berubah menjadi huruf hidup. Cirinya apa? Cirinya dia di belakang. Perhatikan ini. Ya, dia di belakang. Ingat, membaca Ibrani dari kanan ke kiri. Kalau kita Indonesia, ya dari kiri ke kanan. Ibrani itu adalah bahasa yang paling tua. Makanya nanti diikuti dengan huruf Arab. Kalau Arab kan juga sama, dari kanan ke kiri. Huruf Arab itu terkemudian. Ya. Bahasa Ibrani itu bahasa tua. Ya, Semitik, bahasa Semitik namanya. Oke, yang kedua, huruf hidup ya, yang berasal dari huruf mati itu adalah wow. Ini dia, wow, kecil, badannya kecil seperti yang saya sudah pernah jelaskan. Wow itu badannya kecil, ya. Wow. Maka wow itu bisa menjadi dua. Yang pertama, kalau ada titik, ya, titik di perut wow, ini berarti ini saya coba contohkan ya. Mana dia ya? Aduh, ini saya nggak pakai ini lagi ya. Kalau pakai ini bisa tulis langsung ya. Next kita harus buat begitu.
Bapak Ibu kalau misalnya saya ini tulis, saya tulis. Ya, oh nggak kelihatan ya. Oh, karena saya pakai background mungkin. Ya, saya pakai background jadi sebentar ya Bapak Ibu. Saya setting dulu backgroundnya. Oke, saya nggak pakai background. Nah, Bapak Ibu coba lihat itu. Itu wow. Di wow itu ada titik di perutnya. Bapak Ibu apakah bisa lihat? Jelas, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Ya, Pak. Ya, Bisa. ya, itu namanya titik di perut, Bapak Ibu. Itu namanya titik di perut. Wow. Nah, kalau ada titik di perut wow, ya, maka dia berubah menjadi U. Ya, nah itu dia berubah jadi U. Nah ini makanya coba lihat di kolom itu, ya di kolom ini kursor ini, ya, wow itu bisa jadi dua, bisa jadi U, bisa jadi O. Kalau di titik di perutnya, nah ini berubah jadi U. Begitu Bapak Ibu. Kalau dia titiknya di atas kepala wow menjadi O. Saya tulis ya. Ya, di kepalanya. Bapak Ibu bisa lihat itu di kepalanya, di atas Bisa, Pak. kepala. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Wow-nya wow menjadi O. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita contoh baca. Oke ya. Coba lihat ini. Ini di kursor. Saya buat kursornya ya. Siapa yang tahu ini huruf apa? Ini kursor saya. Ada yang bisa? Tolong bantu. Ini. Bagus. Terima kasih Pak Joni ya. Iya. Ted. Dapat poin, Pak. Dapat poin. Mantap. Sekarang ini kan tof. Berarti di wow ini di mana titiknya? Atas, Pak. Kotong. Di perutnya, di perutnya. Ibu Tricia bilang ya, Ibu Tricia bilang Di di atas, atas. Pak. Ya, di atas. Berarti kita taruh di atas. Ya, tulis ini ya, Ted. Wow, ini taruh titik di kepalanya. Ya. Jadi bacanya to. Ini huruf apa ini? Ada yang tahu? Ini huruf yang ketiga. Nun. Kaf. Kaf. Apa? Kaf. Hah? Kaf. Ya. Apa? Oh, salah, bukan kaf itu. Iya, siapa yang bilang bed? Bet. Iya, betul. Ya. Tapi Pak Doson, kalau bet itu kan agak yang komanya itu di atas agak kecil, sedangkan kaf itu harusnya besar. Ya, ini bed. Ya. Bet ada itu ke atas dikit, ada lidah. Ya, juga ini begitu, bed. Kalau kenapa kita disebut bed? Kalau ada titik di perutnya, nanti kita akan pelajari ya. Titik ada dua titik penggunaan dalam Ibrani. Titik pengeras, titik pendua kalian. Nanti akan saya ajari. Kita pelan-pelan dulu. Nah, kalau ini bed, fed, ini kan tidak ada titik di perutnya. Makanya dia diterjemahkan jadi V. Makanya dibaca apa? Tof. Tapi kalau ada titik di perut bed ini jadi B, top. Jadi top. Makanya bahasa Inggris mengambilnya bahasa Inggris top. Iya kan? Nah, jadi saudara, banyak bahasa Inggris diambil dari bahasa Ibrani.
Bahasa Inggris juga banyak diambil dari bahasa Yunani. Nanti saudara belajar, wah kok bisa ya? Ini contohnya, ya. Tov. Begitu, ya. Abatov. Apa artinya Abatov? Bapak baik. Gitu ya. Oke. Tov. Begitu ya. Berikutnya huruf konsonan, ya. Konsonan yang juga dipakai menjadi huruf hidup adalah huruf apa? Yod. 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 Oke. Nah, perhatikan posisinya Bapak Ibu juga di belakang. Ya, mem ini contohnya, mem. Dia di belakang. Jadi apa? Mi. Bisa juga jadi me. Ya, tergantung nanti titik. Ada nanti kita pelajari tanda titik. Gitu ya. Ini dibaca jadi mi. 3 huruf konsonan ini dipakai menjadi huruf hidup. Begitu. Pada dasarnya hanya ini saja. Tapi para sarjana Ibrani kemudian mencoba eksplor lagi, maka mereka kembangkan yang disebut tanda vokal. Oke. Ini namanya huruf hidup. Kemudian dikembangkan lagi namanya tanda vokal. Jadi selain huruf hidup 3 ini, ya, maka ada tanda vokal untuk membantu di dalam writing and reading di dalam bahasa Ibrani. Ya, ini sudah hafal dulu ya. Yang pertama, hey. Kalau berada di belakang konsonan yang lain jadi contohnya dia huruf jadi A, ma, na, za, ka, la. Kira wa boleh juga. Kemudian adalah wow. Wow kalau ada titik di perut menjadi u. Ya. Kalau ada titik di kepala menjadi o. Contohnya tof gitu. Ya. Kemudian yod. Kalau dia di belakang konsonan maka dia jadi mi. Dia juga bisa jadi me. Nanti ada alat bantunya. Untuk membantunya disebut namanya tanda vokal. Apa itu tanda vokal? Ini dia tanda vokal. Ya. Tanda vokal ini Bapak Ibu juga harus menguasai. Nah, itu dia. Jadi cara menulisnya Bapak Ibu itu ada garis kan? Ya, ada garis. Nah, begini ya. Ada garis. Ya, Ya, bisa kelihatan ya? bisa. Ada garis, kemudian tanda minus. Ya. Nah, garis yang panjang itu, Bapak Ibu, yang ini nanti tempat untuk konsonan. Itu nanti tempat untuk konsonan. Kita contohkan. Nah, contohnya ya. Coba Bapak Ibu. Itu konsonan apa?
Oh, Alef. 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 Konsonan alef. Bagus. Alef. Alef. Tanda vokalnya Alef. tanda vokal apa? Tanda vokal. Tanda vokal. Tanda A. vokal A. Iya, itu di PowerPoint saya itu ada tanda vokal A. Jadi bacanya apa? Heart. Oh. Bacanya A. Oh. Jadi bacanya A. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, alef itu bukan A. Ingat baik-baik. Alef itu bukan A. Alef itu adalah konsonan lemah. Alef itu apa? Konsonan lemah tidak lemah. bersuara. Ya, betul. Konsonan lemah. Dia tidak punya bunyi. Jadi jangan pikir alef kan dari A, berarti dia huruf A dong. Oh bukan, itu bukan huruf A. Ingat, alfabet itu bukan vokal. Kalau A kan vokal. Ya. Alfabet itu konsonan, itu pegang. Ingat baik-baik. Jadi jangan bilang alif itu vokal loh. Alif itu vokal karena dia A. Oh salah. Alfabet tadi ya, alif sampai tahu itu konsonan, huruf mati. Tapi alif itu huruf lemah. Jadi yang dibacakan apa? Tanda vokal yang di bawahnya. Gitu. Jadi yang dibacakan tanda vokal yang di bawahnya. Contoh ini tadi. Nah. Iya, jadi jangan Bapak Ibu bilang AA. Jadi double AA, bukan double AA, itu enggak double AA. Hanya A. Jadi alifnya mati, tidak dibacakan. Oke ya? Ah, oke. Pantas bingung, Sekarang, Pak. ya. Sekarang saya buat contoh. Contohnya. Coba Bapak Ibu baca ini. Jadi apa? AA. Up. A. Salah. AE. AE. Salah. Ben. Salah. Ed. Siapa itu? Pak. Ya, betul. Jadi Kenapa jadi Karena itu dia adalah ini yang paling bawah, tanda vokal ini. Titik di bawah. Itu dia, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Ini dia titik 2 yang di bawah ini, titik ke samping. Itu. Contoh lagi. Jadi apa Bapak Ibu? Ya. Iya, jadi O. Jadi bukan jadi AO, bukan. Ya. Oke, perhatikan. Tanda plus itu ini ya. Tanda plus ini itu ada 2. Kalau dia itu ada tanda 5 ini ya. Ini artinya ya itu berarti dibacakan ya sebagai pendek ya. Nah, itu dia. Ini ya. Kalau dia ada tanda 5-nya berarti dibunyikan lebih panjang. Kalau tidak ada dia pendek. Begitu Bapak Ibu ya. Itu untuk membedakannya. Jadi kalau tidak ada dia pendek. Kalau tanda 5-nya dia dibunyikan jadi panjang. Jadi contohnya kita baca ini, yang ini. Ya
gitu. Jadi panjang dia mengucapkannya itu panjang. Ya. Kalau tidak ada berarti pendek. Itu yang untuk membedakannya. Oke, kita kasih contoh lagi. Coba kita kasih contoh ya. Ya, siapa yang bisa baca ini? Du. Atau Siapa? apa tuh? Ru. Ru. Masih salah. Atau du. Masih salah. Juga ya. Oh. Yo, tiga itu. Oh, du. Oh, re. Re. Iya betul. Siapa Re. tadi yang bisa baca? Joni, Pak. Apa nilai lagi, Pak? Iya, itu Re. huruf matinya res. Res. Ya, tanda di bawahnya itu tanda E. Ya, tanda E pendek. E pendek. Ah, jadi re. Jadi bacanya re. Oke, kita lihat contoh yang ada di kotak. Contoh yang ada di kotak ya, misalnya itu tanda minus. Oke, siapa yang bisa baca ini? Ini huruf apa? Mana, Pak? Ini yang tanda kursor. Ha. Atau he. Ha. Iya, huruf apa? Huruf saya bilang. Oh. He. He. Bagus. He. Huruf he. He. Di bawah he ada tanda. Jadi ha. Iya. Ada garis di bawah. Jadi H. Iya. Jadi H. Jadi Bagus. H. Ini huruf apa ini? Di sebelah Res. he. Res. Res. Jadi bacanya apa? Har. Bagus. Jadi bacanya har. Oke, mantap. Terus yang bawahnya ini yang kedua, tanda yang kedua plus, tanda seperti T ya, itu plus ya. Ini huruf apa? Tolong dibaca. Yot. 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 Jadi Bagus. yot. Di bawahnya Dalet. Ada A. Ada A. A. Ada Terus di bawah. berikutnya ini huruf apa? Dalet. Dalet. Bagus. Jadi dibaca Yat. 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 Yang ya. Ya. Dibaca jadi yat. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Contoh. Bapak Ibu lihat ini. Lihat ini kursor saya. Kursor saya lihat. Ya, ini huruf mem. Sudah ya, lihat ya. Mem. Di bawahnya tanda vokal. A panjang. A panjang. Terus di belakangnya huruf H. Belakangnya huruf H. Nah, Iya, jadi perhatikan. Bagaimana bacanya? Membacanya nanti bukan mah. Bukan mah, bukan. Kenapa? Karena huruf H itu huruf lemah. Huruf H itu huruf lemah. Huruf lemah itu yang pertama alef. Yang kedua H. Yang ketiga yod. Itu lemah. Ya, itu lemah. Jadi dia yang dibunyikan itu hanya tanda vokal yang di bawah ini. Jadi jangan saudara pikir, he kan H. Oh bukan, gitu. Bukan, itu lemah sama seperti alef. Ya. Jadi bacanya apa? Ma. Bukan mah. Bukan mah, bukan. Kecuali perhatikan baik-baik. Kecuali di bawah he ada tanda vokal, maka dia menjadi kuat. Kecuali di bawah he
ada tanda vokal, dia jadi kuat. Begitu. Misalnya, saya buat contoh ya. Ini huruf H. Di bawahnya ada apa? Tanda apa? Ada yang bisa tahu? Titik. Coba lihat di kotak. Tanda titik. Tanda titik. Ya, jadi bacanya bagaimana? Betul. Bacanya jadi hi. Dia jadi kuat. Jadi kuat. Kalau he, dia ada tanda di bawahnya, dia jadi kuat. Maka dia harus dibunyikan he, tambah vokal di bawahnya jadi hi. Tapi kalau dia sendirian, dia lemah itu. Nah, siapa yang begini biasanya? Tipe begini siapa? Kalau sendirian takut-takut. Kalau sendirian takut, tapi kalau berdua baru berani. Ah, itu dia. Itu he itu begitu cirinya. Wah, ingat aja nanti itu ya. Oke. Oke. Sekarang kita contohkan lagi. Coba dibacakan Bapak Ibu. Ya, bagus. Ya, jadi Ya, mantap. Mantap. Sekarang coba Bapak Ibu tulisan contohnya apa ya? Nama saya Nathan. Atau yang mau pendek ya? Yang pendek aja. Nah, nanti saudara bingung masih nama saya itu ada perubahan nanti dalam bahasa Ibraninya ya. Jangan. Nah, yang pendek aja contohnya Satu apa kata. ya? Hah? Satu kata. Mia, Pak. Mia, boleh Mia. Silakan Mia. Contoh, silakan Mia. Gimana? Ini Pak. Ya, silakan. Itu siapa itu? Joni, Pak. Bisa gigi Pak nih Joni. model ya? Ya, terbalik. Pak Joni masih kabur, Pak. Di gambarnya kabur. Itu mi plus dalet ya? Bukan. Hanya he. Aduh, bagaimana ini? Ini tadi kurang satu hurufnya itu. Mi He. He, itu jadi Iya. mi justru Pak. Jadi mi. Jadi mi. Mia. Kan tadi kan konsonan huruf vokalnya kan tadi yang pertama apa tadi yang pertama itu ya yang perubahan itu yang M A I dan O U I. tadi. Jadi mi. He itu tidak dibunyikan. Jadi mi itu Pak. Jadi mi. Iya. Kalau Mia bagaimana? Iya. Ayo. Contoh dari ma. Bapak Ibu modifikasi dari ma. Modifikasi dari ma. Oh iya. Modifikasi dari situ. Gini Pak, coba Pak. Saya bingung I-nya. Jangan bingung, I-nya kan udah ada. Itu siapa itu? Ibu
Hagaya siapa ya? Ibu Hagaya siapa? Maaf. Itu I. Mia. Itu I-nya masih salah, Bu. Kenapa di atas? Oh, Pak, kayak gini bukan Pak? Ya, silakan. Ini siapa? Irawan. Ilham Pak. Oh, Ilham. Ilham. Ini Pak. Ilham. Iya, bisa. Boleh. Ilham boleh, Ilham. ya boleh. Nah, Ini. Boleh, Ilham. Boleh. Siap. Terima kasih. Thank you. Bagus. Bagus, Ilham. Walaupun kalau dimodifikasi sebenarnya tadi jangan pakai yang Ilham itu pakai A pendek dia ya. Boleh pakai A panjang sebenarnya Ilham. Coba pakai A panjang. Karena Ilham tadi pakai A pendek. Ada yang bisa? Jadi pakai A panjang. Begini bukan Pak? Ya, coba mana Pak? Ah, itu dia Pak Joni, mantap. Ini Pak. Ya, mana Nih. Pak Daniel? Nih. Mi. Kenapa pakai alef Pak Daniel? Ah. Jangan pakai alef. Ini modifikasi dari sini Pak, dari ini ya, ini kursor saya ini. Nah, ini tinggal tambahkan A panjangnya, Pak. Gitu. Jadi sudah benar tadi, Pak Joni, ya. Dan Ilham, mana coba Ilham tunjukkan sekali lagi. Ini Pak. Tolong Bapak Ibu lihat itu dia. Oh, Ilham kenapa pakai alef? Maaf, Oh. Ilham juga salah. Kenapa pakai alef? Makanya kok tadi salah Pak Ilham kan pakai alef. Iya, iya. Tadi Pak Joni yang benar ya, dia pakai he tadi. Mana punya Pak Joni? Mana punya Pak Joni? Joni, silakan Pak Joni. Mana beliau? Oke ya, saya tuliskan ya Mia ya. Ini nggak bukan nampak. Pak. Ya mana Pak? Nggak nampak. Itu dia Pak Joni. Titiknya Kurang satu, I. kurang Siti, Kurang satu Pak titik. Joni. Titiknya di mem. Iya. Iya, itu Pak. Ini bukan Pak. Ya. Mana Ibu Herlina kurang dekat? Tanda A panjangnya belum ada, Bu. A panjang di bawah he, Bu. Di bawah mem. Iya, di bawah mem. Titik ya Pak? Iya, A panjang di bawah he-nya, Bu. Oh, di bawah. Di bawah he A panjang. Iya, baru bacanya Mia. Begitu. Oh iya, A panjang. Iya. Oke, coba Bapak Ibu tulis namanya, nama pakai bahasa Ibrani. Ayo. Jangan yang panjang-panjang. Misalnya Pak Daniel cukup tulis Daniel saja gitu. Pak Joni cukup Joni saja. Ayo, saya ingin lihat bagaimana Bapak Ibu menulis namanya. Walaupun sebenarnya nama Bapak Ibu kan tidak ada dalam Alkitab, kecuali Daniel. Daniel ada dalam Alkitab. Ya, kalau misalnya Herlina kan nggak ada dalam Alkitab. Kalau nama saya ada, Nathan, itu ada dalam Alkitab. Nama saya Ya. saya singkat Pak dengan Lina. Lina, oke Lina, boleh coba Bu. Kalau yang ada namanya dalam Alkitab kan langsung enak. Contoh Samuel, Samuel enak, ada namanya dalam Alkitab. Dari Alkitab soalnya. Ayub, apalagi Pak Ayub. Waduh, terkenal namanya. Mana ini? Aduh.
Itu Pak Joni. Belum. Tapi nggak nampak ini. Oh, kan ada background ini kali ya. Sebentar. Mana dia? Oh, apa itu? Oh, sebentar. Apa itu? Ya. Oke. Pak. Ini Pak. Ya, ya siapa duluan? Kita mau lihat. Ibu Herlina dulu. Tolong, ya ini siapa? Ibu Herlina, Lina. Oke, bagus Ibu. Oke, mantap Ibu Lina ya. Ini kemudian Ibu siapa ini? Pak siapa ini? Maaf, yang di bawah ini. Joni. Zoni, ya. Joni. Kenapa ada dua tanda Pak itu di bawah Zain Pak? Di bawah Zain. Oh, pakai J. Aku pakai Yot di situ, Pak. Oh, salah. Kan jadi Yoni Pak jadinya. Kalau Zain, Z. Iya, Bapak pakai Zain. Oh, gitu. Iya, Jadi Pak. Zo. Oh, Karena, karena langsung J kan nggak ada J. Jadi Bapaknya pakai Zain. Oke, siap, Pak. Oke. Siapa lagi, Bapak Ibu? Ini tadi saja. Zain, Zo. Pak Ayub. Oh, Pak Ayub langsung lihat dari Alkitab aja, Pak. Pak Ayub langsung dari Alkitab karena namanya langsung di Alkitab. Zain, Zo. Coba mana Pak Ayub, mana? Takutnya salah tulis lagi dari Google. Mana dari Mana Pak Ayub? Coba. Oke, Pak Ayub. Mantap. Ya, betul. Saya Pak. Ya, Nama Ibu saya. siapa? Ibu Oh, Juni ya? Iya. Juni berarti pakai ini Zain ya? Ah, U-nya ini pakai apa ini? Berarti U-nya minta tolong pakai mana? Ya, minta tolong pakai tanda vokal. Ini dia. Ini Juni. Ya, ini. Ya, ini tanda vokal ini. Ini kan titik tiga titik menyamping ke bawah. Ah, ini pakai ini Juni. Ah, gitu. Nama kita mirip soalnya kan, ya. Oke, siapa lagi, Bapak Ibu? Ada yang sudah tulis namanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, dengan Ibu siapa? Hana, Pak. Ibu siapa? Hana, Oh, Pak. Hana. Oke, Hana, silakan. Mana Hana? Oh, ya, tinggal vokalnya. Hana, tolong vokalnya, tinggal tambahkan vokalnya ya. Iya, Pak. Ini Pak. Ya, Pak Daniel. Ya, silakan. Nih. Mana Pak Daniel? Ini. Tunggu saya cari mana Pak Danielnya. Oh, kelewatan. Ini saya. Aduh, oh ini. Ini Pak Romi. Oh, mantap. Terima kasih Pak Romi, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Romi betul. Ini saya. Ini. Pak Ferry ya. Tunggu Pak ya, Ya. saya cari. Oh, Cari Daniel dulu. tunggu. Daniel mana Pak? Loh, kok Dalet? Di bawah Dalet harus ada vokal Pak Daniel. Pak Ferry Di mana bawah. Pak? Tolong dekatin Nih, Pak. Maaf Pak, Ya. deketin Pak. Kelihatan. Bapak pakai huruf apa Pak? Ini kelihatan nggak kelihatan? Iya, Pak. Bapak pakai huruf apa awalnya? Apa ini? Mana dia? Ya, Huruf-huruf. karena kalau F kan tidak ada di Ibrani. Bapak jadi pakai apa? Wow.
Pakai vowel. Pak Amelia udah betul Amel. Pak Amel, Pak. Ternyata Ibrani adanya Jadi Pak transportasi. Ferry pakai huruf P. Pak Ferry pakai huruf P, Pak. Huruf P. Iya, P. Alef, P. bet, gimel, daleh, hewal, join, ket, tet, tot, jod, kamer, sampai P, P, gitu Pak. Oke, siapa Saya Ibu? Pak. Oh iya, Ibu Amelia. ini T kan? Amel. Ya. Oh iya, berarti Ibu Ya. jadi pakai Amel. Oke, Boleh, Bu Pak. Amel. Saya Pak. Ibu Udah benar, Ini Pak. Delia. ini T kan? Apa Pak Nathan? Ya, T. tolong Pak. T. Ini Pak, ini. P. Ya. Tuh, Ini T. Pak P, Pak. Maaf. Ya saya Pak, ya saya coba. Tunggu dulu, Pak Ferry dulu di iniin dulu. T. Ada kakinya. Ada perut di Tuhan. atas, ada kaki. Wih, sudah bisa-bisa Kurang kita panjang, semua Pak, ini. kakinya, Saya Pak. gelani sudah. Hah? Badannya Pak kurang Ferry, panjang, itu P, compare. Pak. Pak Ferry Ah, itu mana? P ini, P. Nah, ini. P. Oh. Iya, T. iya, Bapak harus pakai huruf ini, Pak. Oh, yang depan ya. Iya, yang depan masih ini. Tolong direvisi, Pak. Oke. Ya, Saya Ini, siapa Pak. lagi? Ini. Thank you. Ibu Deniria terlalu kecil, Bu. Bisakah didekatin, Ibu? Maaf. Iya, ya. Oh, ini. Bisa, Pak, Pak. kalau Kenapa, Pak? huruf vokal Ini Ibu pakai apaan, Pak? Huruf apa ini, Ibu? Ibu hanya pakai Ria gitu ya, Ria, bukan? Atau? Enggak, D nih, D. Oh, Deni. Yang dalet ya, dalet. Iya, betul. Dalet. Terus dalet. Nun. Terus pakai huruf titik. Tanda vokal ya, Bu ya. Nun. Ini Iya. Pak. Nah, nunnya Ibu itu kurang tepat, Ibu. Tolong dibagusin nunnya, Bu. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, Ya pakai saya nun Pak, itu ya saya betul. coba. Pak Willy, Ini, Pak. mana Pak Willy? Ya, Pak Willy. Masih samar, Pak. Samar-samar, Pak Willy, tolong. Pak dosen. Maaf, kurang jelas Pak Willy, tolong. Mana, Pak? Pak, ya saya Pak. Kawan Pak. Willy. Kurang pas, Pak Willy. Kurang pas di Zoom. Mana Pak Willy Ini tadi? Pak. Pak dosen. Pak Daniel itu Dinil. Pak Daniel itu tulis namanya jadi Dinil ya. Dinial. Mana yang kurang? Pakai itu jangan pakai I, Pak. Pakai A dong. Di bawah dalet itu pakai A. Oh. Iya. Pak ini, Pak Willy, Pak. Ya, Pak Pak Willy dosen. mana? Mana Pak Pak Willy dosen. tadi udah berusaha tapi belum ini. Iya mana? Pak ya, oke. Ibraninya lagi Pak, mana? Iya. Kurang pas, Pak. Nove, Pak, ya saya Pak, coba. Oke, Benar nggak ini? Will. Pak, ya saya. Nove, Pak. Irawan Ya, Pak, Irawan. itu sudah hampir benar, Pak Willy, hampir benar. Ya, sudah hampir benar. Pak Rudi, Pak. Salahnya di mana, Ya. Pak? Ini siapa nih? Nove. Ibu No. Udah benar. Kenapa ada garisnya lagi Ibu Nove? Oh, iya ya. Iya, itu garisnya jangan pakai lagi, Bu. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jangan pakai Ini lagi. Pak. Pak dosen, kalau Grace kayak apa? Ya, kenapa kita kita? Siapa Ibu? Grace, Mari, Pak. mana yang Kalau Grace kayak apa, Pak? Ibu Grace? Mana Ibu Grace? Iya. Silakan, Bu. Iya, saya belum bisa ini. Oh gitu ya. Grace. Pak dosen. Grace berarti Ini, Pak. Ibu Grace berarti pakai Gmail, Bu. Gmail. Coba tulis Gmail. Pak, ya saya gimana Pak? Benar nggak ini? Oh, mana Pak ya? Pak ya saya mana? Ngamuk dia. Tunggu saya cari ya Pak ya saya ya. Tunggu ya. Manakah Pak ya saya? Itu Pak Rudi. Ya. Itu U-nya di bawah, Pak. U yang Titik mana? tiganya di bawah, Pak Rudi. Titik tiganya di bawah ini, R ya. Betul, iya Pak, di bawah Oh. Pak. Jangan Oke, di bentar. samping. Di Ini bawah Pak samping. dosen. Tiga penyamping Pak ya. Iya Pak. Ini, Iya, Pak, ini. Genius, Gmail.
Z. Pak dosen. Habis J Nunnya itu belum terus ada apa? jenius. Mana Nunnya tuh? mana jenius? Belum dapat. Ini Pak Ibu dosen. Mary. Dari Ibu saya Pak, Mary. kalau yang Oke. Ya, Dosen, Pak, Bu Mary sudah benar, Bu Mary. Pak, Pak kalau dari dosen. Pak saya dosen mana Dedi, Pak? Pak. Pak Ini Pak Dedi ya. dosen. Sebentar Pak ya. Saya cari Pak Dedi. Oke, Pak silakan Pak. Irawan, Mana Pak. Pak Dedi? Yang ini, Pak. Tunggu Pak Dedi dulu. Samar gambarnya Pak Pak, dosen. samar Pak Dedi. Kurang Ini dekat Pak, Pak. maaf samar sekali, nggak kebaca Pak, samar-samar. Lamin. Kameranya Irawan, Pak. gimana? Ini Pak dosen. Benar, Pak. Kurang dekat atau Kenapa, gimana Pak? ya Pak Dedi? Teman-teman, Pak Dedi nggak samar-samar nggak? Ataukah saya saja? Samar, Pak. Kabur. Samar Samar, Pak, Kamar ya? dia. Pak Kurang Dedi, Pak Dedi. backgroundnya jangan di blur. Naik ke bukit, Pak. Oh, sorry, saya background. Iya, Ah, itu backgroundnya sudah. jangan Ya di Pak. Yang ini Pak. Nah, ini udah benar, Pak. Pak dosen. Ya, tunggu Pak Dedi dulu supaya nggak ini, nggak Pak Yesaya mana? Wih, mantap kali Pak Yesaya nih. Dari Mbak Google nih, kalau salah nggak tahu dah. Google-nya tuh Iya, nggak jelas. itu betul karena Pak Yesaya kan namanya kan dari Alkitab. Iya, gampang kan? Pak dosen, Mantap. Kalau ini Dedi, Pak Pak. dosen. Kalau ini Oke. Pak, Ya, siapa? Bu Lia ya? Bu Lia atau Bu Grace? Dedi, Pak, Dedi, Pak. Oh Grace, ya, Pak. Pak Dedi. lagi berusaha saya Pak. Oke, ya Pak Dedi udah mantap. Oh, Ya, gitu Pak puji Dedi. Tuhan. Pak Oke. dosen. Ini udah benar, Grace. Pak. Grace kayak apa? Nama saya Pak. Ibu Grace, mana Bu Grace? Maaf, kita Ini mau lihat dulu Bu Grace, belum. kasihan. Mana Bu Ya ini Grace? belum bisa ini. Oh, Terus belum. Oh, Markus, gimana Pak. Ibu? Ibu, Harus dari tolong. Pak. Ibu, Gmail Nama dulu, saya tulis Pak. Gmail. ya sudah, Awalnya sudah. apa Terus, Pak? Gmail. terus Pak, ini Rudi udah benar, Pak. Ini bukan huruf Gmail Ibu Grace. Ini Pak. Kalau yang ini. Ah, ini Ibu siapa ini? Ibu. Oh, itu nama saya, Bu ya. Pak Daniel. Ini Pak. Aduh, Ya, Pak Masih Rudi. salah. Loh, itu Y-nya besar banget Pak Rudi. Jangan terlalu gede Pak. Yotnya Pak Rudi. Oh, iya, iya, iya. Ya, nanti Iya, iya. dibaca orang jadi salah Pak Rudi. Oh, itu harus kecil, Pak ya. Iya, Yang kecil Y-nya. aja Pak Rudi. Iya. Oke, Pak Pak. Irawan, Pak. Oke. Ibu Ini, Pak. Rosmawati. Ibu Ros. Ini nih Pak. Sameknya belum ada, Bu. Ya, Rosmawati. Sameknya belum ada, Bu. Iya, iya. Iya. O-nya mana, Bu? Oh, itu, Bu. Perhatikan, teman-teman. Ya. O-nya belum ada, Bu. Tolong diperbaiki ya, Bu. Pak Ya, Daniel, iya, oke, Pak Daniel. Ini Irawan, udah Pak. benar Pak. Ibu Esther. Nah, Ibu Esther dari Alkitab ini. Nah, harusnya jangan salah ya. S. Daniel sudah benar Pak. Esther. Oke, Ibu Esther. Ya, oke. Ya, Pak. Markus, Ya. Pak. Dosen. Pak Pak dosen. Markus. Irawan, Pak. Irawan. Mana? Tunggu Pak Markus dulu, Pak Markus. Wah, kurang di tengah Pak Markus. Naik sedikit Pak, naik sedikit Pak Markus. Oke, Ini Presiden udah benar nggak? tolong revisi dulu Pak Markus. Ya. Yang mana, Pak? Ini mem. Ya. Tanda vokalnya Bapak belum buat. Tanda vokal. Iya, tanda vokalnya ini ambil A, yang A Pak. Pak, ini udah benar, Pak. Ya, Pak Daniel udah benar, Pak Daniel. Oh, oke. Irawan? Nah, ini Pak Rudi udah benar, Pak. Ya Irawan oke. Pak Rudi oke. Oke. Oke, Pak. Wan itu nunnya itu nanti kan N. Itu nanti saya akan ajari ya Wan N.
nanti saya ajari supaya lebih tepat Irawan ya, karena ada pakai N di belakang, sama seperti nama saya Nathan, ada pakai N di belakang, itu ada perubahan. Nanti saya akan jelaskan. Oke, Bapak Ibu, Nathan, tinggal Ibu yang Grace. benar yang mana? Nathan, yang benar saya mana, ini atau yang ini di bawah? Kan Bapak pakai P tadi, sudah pakai P Pak? Ini, ini. Ya. Kalau Oke, di betul. Google, kalau di Google sih ini. P mana Pak? Ini. Enggak, yang di atas mana? Kurang ini Pak. Bapak Atas. ini dekatkan. Atas, ini yang atas. Tanda vokalnya mana Pak? Hah? Tanda vokalnya? Tanda vokal? Iya, nggak ada tanda vokalnya Pak. Kan E, Bapak kan harusnya ada E kan? Kalau saya lihat di Google tuh begini ya, salah tuh bener. Itu kalau nggak ada tanda vokalnya kan nggak bisa Pak itu. Google-nya belum sekolah, Pak. Jadi bacanya Begini. Huruf E Bapak nggak ada, Pak. Google E-nya belum dapat. Google itu kalau dia belum sekolah tidak ada bahasa dalam Ibrani. bahasa Ibrani Alkitabnya, dia nggak tahu. Oh, Google orang Batak kali, jadi dia nggak tahu tuh. Sebelumnya belum nggak lulus sekolah Bu, dia. kalian. Contoh kalau Yesaya, Daniel, Nathan, itu kan nama Alkitab. Esther, itu kan di Google ada. Di Google ada, kenapa di Google ada? Karena itu dari Alkitab gitu Pak. Gitu. Berarti ini dia pakai ferry yang alat transportasi berarti ya? Saya Pak. Ya kalau nggak ada dalam Alkitab pasti dia mengada-ngada Pak itu. Dia mengada-ngada. Dia tipu kita jadi. Jadi bersyukur kalau namanya dalam Alkitab pasti ada dalam Ibrani langsung, bahasa Ibrani langsung ada. Gitu. Thank you. Ya. Oke, berarti Bapak nanti tambahkan E Pak. Ya berarti Bapak ambil aja ini yang E. Ya ini dia Pak, yang E. Bapak ambil titik 3 kayak V ya, kayak begini itu. Yang E itu ya. Ada titik 2 menyamping tapi ada titik yang kayak V dia, tapi dia tidak menyentuh. Di tengah. Begini Bapak Ibu. Begitu dia. Nah, ini dia. Ya. Jadi Bapak ambil itu vokal E-nya Pak. Iya. Gitu. Titik 3 gitu, tetapi tidak menyentuh satu yang dengan yang lain. Gitu Pak. Oke. Oke, saya harap itu menggunakan tanda vokal ini Bapak Ibu sudah mulai sudah mulai ada pengalaman ya, sudah ada mulai bisa ini. Selanjutnya, ini yang saya mau jelaskan Bapak Ibu. Ini namanya huruf terakhir. Ini berkaitan nanti dengan penulisan dan pembacaan. Ya, ini dia. Di dalam Ibrani ada huruf terakhir. Huruf terakhir ini adalah ya kaf ya. Kaf, mem, nun, pe, sade. Ya. Kaf, mem, nun, pe, sade. Kaf, mem, nun, pe, sade. Dia mengalami perubahan kalau di akhir sebuah kata. Kalau di akhir sebuah kata. Contoh. Ini mem. Ya, Bapak Ibu, ini lihat mem ya, ini mem. Ya. Kalau dia nanti posisinya di akhir kata, dia jadi begini memnya. Yang pada awalnya ini kakinya ini tidak menyentuh, dia nanti menyentuh dan posisi perutnya ke kiri. Bapak Ibu bisa lihat kan jadi sebelah kiri ya posisi perutnya. Kalau yang di kanan, yang standar itu ke kanan perutnya. Kita buat jadi ke kanan melembungnya kan. Tapi kalau memnya itu nanti di akhir sebuah kata, ya jadi perutnya melembung ke kiri.
Dan di bawah ini garisnya menyentuh, Bapak Ibu. Ah. Demikian juga kaf. Kaf ini kan kayak C terbalik. Yang standarnya kan kayak C terbalik. Tapi kalau kaf ini nanti di belakang sebuah kata, kakinya dilurusin, ditarik lurus kakinya, klep. Ya, tinggal kepalanya tetap ini datar, kakinya ditarik lurus, srep gitu. Ditarik dia, rep, jadi lurus kakinya. Ini dah kaf. Begitu Bapak Ibu. Nun. Nah, ini dia nama saya kan Nathan. Ada nunnya di belakang, ya kan? Kalau nulisnya ini Nathan pertama pakai N biasa. Tapi N terakhir di nama saya harus dia begini. Ini artinya kakinya ditarik ke bawah. Kepalanya tetap datar. Kemudian kakinya ini ditarik ke bawah jadi panjang. Ini dia nun. Begitu Bapak Ibu. Demikian juga P. P ini kan P ini melengkung. Kakinya melengkung. Tapi kalau P itu nanti di akhir sebuah kata, kakinya ini ditarik. Rep, jadi lurus. Ya, jadi lurus dia. Rep. Kemudian juga sade. Sade. Ini kakinya ini datar. Ini standarnya kalau dia di depan kata atau di tengah kata. Tapi kalau nanti dia di akhir sebuah kata, kakinya ditarik lurus. Rep. Gitu. Nah, ini contohnya. Mem. Yod. Terus mem, ini namanya mem akhir. Kenapa mem akhir? Karena dia di akhir sebuah kata. Ya. Di akhir sebuah kata dia jadi mim ya. Tapi dia bentuknya berubah. Itu yang saya sebutkan tadi sama Irawan. Irawan juga dia ada N akhirnya. Jadi dia harus pakai N-nya begini. Ini dia. N-nya akhir. Gitu. Bapak Ibu sama juga. Kalau misalnya Bapak Ibu ada nama akhir Bapak Ibu begini, maka Bapak Ibu juga gunakan huruf akhir. Ya, contoh siapa ya kira-kira ada yang selain saya dengan Irawan, Nathan, Irawan, ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu yang huruf akhir dari 5 ini? Ada nggak ya siapa ya? Ilham, Pak. Ilham, betul. Ilham. Berarti Ilham pakai memnya ini. Mem yang mengalami perubahan. Pas. Ada lagi? Siapa lagi? Nggak ada lagi ya kayaknya ya. Oh itu Pak Arifman. Sama juga Pak Arifman. Kan huruf N. Jadi pakai N yang ini. N yang terakhir. Siapa lagi? Sudah nggak ada lagi kayaknya ya. Sudah habis kayaknya ya. Iya, nggak ada lagi. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu coba latih ini dulu. Coba ditulis masing-masing. Saya ingin lihat. Ini huruf terakhir. Silakan. Ya, supaya ada ininya, apa namanya? Supaya pernah menulis. Ya, ininya saja. Saya ingin Bapak Ibu menulisnya. Silakan. Tulis yang mana Pak ya? Ini Pak, yang ini. Ini yang kanan ini, kemudian tanda panah yang kiri. Nah ini ya Pak ya, baris ini ke bawah, terus baris ini juga ini. Jadi kaf ini berubahnya jadi ini, mem ini berubah jadi ini, nun berubah jadi ini,
Ya, P berubah jadi ini, Sade berubah jadi ini. Ah, coba Bapak Ibu tulis. Pak, boleh tanya Pak ya, itu ya kalau ada angka 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa? Ya, Angkanya. itu cara penarikan, cara menulisnya Pak. Nah, narik garis kalau kita pakai pensil pulpen Pak, itu maksudnya Pak. Ini kita nulis sebuah kata atau gimana Pak? Dosen. Enggak, tulis ini aja. Tulis ini huruf ditulis ini itu. aja. Ya. Oke, siap. Pak, kalau yang ada angkanya tuh Pak ya, itu untuk huruf terakhir atau huruf awal itu Pak? Belum saya. Oke, Bapak Ibu, sudah ada yang menulis? Saya coba lihatkan. Ya, Ibu Amelia ya. Mari Bu, kurang dekat Ibu, kurang dekat. Kurang pas di zoom-nya. Di fotonya Ibu, di zoom-nya. Oke. Oke, ya terima kasih Bu Amelia. Baik. Nih Pak. Oh, Pak Daniel. Ya, coba Pak Daniel, mana Pak Daniel? Ini. Sebentar, saya cari. Oh, oke. Ya, mantap Pak Daniel. Terima kasih, bagus. Herlina, Pak. Ya, Bu Herlina mana? Jadi Pak. Oh, tunggu, hilang-hilang dia ya. Ya, Ibu Herlina. Ya, mantap. Pak Dedi. Ya, bagus. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Thank you. Ibu Grace. Mana Ibu Grace? Oke, terima kasih Ibu Grace. Ya, sudah benar, Ibu Grace. Ibu Mary terbalik Bu Mary. Coba Bu Mary coba diluruskan kertasnya Bu. Saya, Pak dosen. Tunggu Bu Mary dulu ya. Bu Mary belum dapat semua Bu gambarnya Bu. Oke, lagi-lagi Bu. Belum dapat gambar. Terus mana Bu? Sudah benar di atasnya beberapa tadi udah benar. Tinggal di bawahnya yang belum saya dapat. Oke, ya terus lagi. Nah, di bawahnya saya Bu. Pak dosen. Di bawahnya. Oke, Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya. Sama saya, Pak. Pak dosen. Saya. Ya. Saya, Pak. Pak Daily. Wih, mantap Pak Daily. Terima kasih Pak Daily, sudah bagus. Terima kasih Pak. Dosen, Mantap. saya Pak dosen. Pak dosen. Pak Ayub, mantap. Terima kasih Pak Ayub. Benar belum Pak dosen? Ya. Pak Romi juga mantap. Terima kasih Pak Romi. Sebentar Ini ya. sudah Pak dosen? Sudah? Kalau saya Pak. Sebentar Pak. Ya Pak Ferry, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Juni, ya Juni, terima kasih. Oke. Kenapa? Ibu siapa ya? Ibu Esther kah? Atau saya cari dulu? Ini Pak. Ibu Trisya, ya mari Bu, silakan Bu, mana Bu? Belum kelihatan di kameranya Bu? Ini? Kurang kena di kamera Bu ya? Kenapa? Belum kelihatan Bu, belum kena di kamera Bu.
dekatkan saja Bu, dekat di kamera. Yang kelihatan cincinnya Bu. Ini Pak. Saya Pak. Ini Pak. Ya, saya Pak Orang ke lihat kiri, Pak. Tresia. Orang ke kiri. Trisnya belum kelihatan Bu. Belum. Orang ke kiri ya. Itu baru kelihatan. Oke, terima kasih Bu Trisya. Oke. Ibu Esther. Saya Pak. Oke, Ibu Esther, terima kasih. Ya. Ya, Ibu Esther sudah ya. Ibu Esther sudah bagus. Markus, Pak. Ibu Lia. Oke, Ibu Lia. Terima kasih, Ibu Lia. Willy. Ya, Pak Rudi. Oke, Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Pak, Ya. saya Pak, Ibu Esther Pak. Ibu Esther Ya, tadi saya sudah. Pak. Bu Estu. Pak Indra. Oke, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Bu Estu Pak. Ibu Sestu, mantap. Markus, Pak. Ya. Pak Arifman, bagus Pak Arifman. Terima kasih Pak Arifman. Ilham, oke. Biar lihat, biar aku lihat. Oke. Oke. Pak. Ibu Deniria, terima kasih Ibu. Pak Yesaya mantap. Pak Yesaya sudah. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Ha, Markus. Oke. Oke. Ayin, Bet, Sade, Kaf. Sudah ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau masuk ke materi berikutnya ya. Ya, ini Bapak Ibu tanda-tanda. Nah, yang pertama, tanda huruf yang tidak bervokal. Tanda huruf yang tidak bervokal, ya. Ini nanti tidak perlu dibunyikan, ya. Nah, ini dia tanda huruf yang tidak bervokal. Ya. Tanda huruf yang tidak bervokal, ya. Ini sama dengan namanya tanda sewa. Tolong Pri, ini kan tanda sewa itu dia hanya pelengkap penderita namanya. Pelengkap penderita. Jadi karena dia pelengkap penderita, tidak perlu dibunyikan, tidak perlu dibacakan. Dia hanya melengkapi, ya, hanya pelengkap penderita saja. Yang kedua, titik pengeras. Titik pengeras ini contohnya tadi seperti yang saya jelaskan. Vet atau bet, contoh ya. Ya, oke. Ya, ini tidak ada titik pengerasnya Bapak Ibu. Ya, bisa kelihatan ya? Bisa. Tidak ada titik pengerasnya. Maka dia hanya ditulis V. Nah. Beda kalau ada titik pengerasnya Bapak Ibu. Saya tambahkan.
Ya, itu ada titik pengerasnya di perutnya. Karena ada titik di perut vet tadi, bacanya pun jadi bukan vet lagi, bet. Jadi keras dia B. Nah, jadi B. Contohnya bayit. Bapak Ibu kan tahu apa arti bayit? Atau dalam bahasa Indonesia bait itu artinya rumah. Rumah. Itu berasal dari kata dasarnya bet. Bet Elohim. Bet Elohim, rumah Allah. Ya. Begitu Bapak Ibu. Kenapa disebutkan dipronounskan bet? Karena ada titik pengeras. Kalau tidak ada titik pengerasnya berarti vet. V, hanya pakai V dia. Nah, itu contoh titik pengeras. Ya. Ciri dari titik pengeras, dia di awal kata. Di mana? Di awal kata. Contohnya, bait. Kan di awal kata baitnya kan? Kalau nanti dia titik pendua kalian, perhatikan Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang sering sekali terkecoh. Apa bedanya titik pengeras dengan titik pendua kalian? Bedanya titik pendua kalian, konsonan hurufnya itu tidak di depan, tapi di tengah. Contoh, Abba. Saya contohkan ya. Nah, ini contoh. Ya. Jadi kita tulis Abba. Ya Abba, Bapak. Itu kan. Itu di dalam lagu itu. Ini aku anakmu. Itu dia. Tapi kalau dia di depan, ya tadi bait, bet. Bait. Maka itu titik pengeras. Jadi pembedanya apa? Yang bedakan perbedaan titik pendua kalian dan titik pengeras itu gampang. Sebenarnya titik pengeras itu dia berada di depan. Juga bisa di tengah, bisa. Tapi kalau titik pendua kalian, dia tidak pernah di depan. Titik pendua kalian tidak pernah di depan. Begitu. Contoh tadi bait. Kita coba babait, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan jadi salah di dalam gramatika bahasa. Nggak benar. Yang benar ya bait. Gitu. Nggak ada double B-nya. B, ait. Kan nggak bisa. Gitu. Itu Bapak Ibu ingat aja. Ya. Kalau titik pengeras, ya dia di awal kata, boleh juga di tengah. Kalau titik pendua kalian, dia di tengah satu kata. Begitu. Berikutnya tanda hubung. Ini tanda hubung. Apa gunanya tanda hubung? Itu adalah sama seperti rangkap. Kalau kita kan ada rumah sakit, ya kan? Ya, rumah sakit.
Apalagi ya? Polisi tidur, apalagi? Tanda panah. Ya, tanda panah, apalagi kira-kira yang jadi rangkap dia, tapi mengandung jadi satu arti. Putar Rumah balik. makan, Pulang pergi. Padang ya gurun. PP, pulang pergi, ya kan? Nah, itu kan menandakan dia terdiri dari dua kata, tetapi sebenarnya maksudnya satu. Nah, itu tanda, kalau di Ibrani dia pakai tanda hubung itu dia, gitu. Beda dengan menyatakan ulang, beda loh. Hati-hati Bapak Ibu, kalau menyatakan ulang kan beda. Ya, kalau berulang-ulang itu berbeda lagi. Kalau menyatakan berulang-ulang, kalau di bahasa Indonesia pakai tanda panah, tapi kata tersebut diulang, misalnya makan-makan, kan gitu. Makan-makan, ya, santai-santai, kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tanda garis itu dengan kata yang berbeda, gitu. Ya. Nanti di dalam bahasa Ibrani untuk menyatakan berulang-ulang ada namanya, istilahnya lain, ada lagi penggunaannya, bukan ini. Ya, bukan ini dia. Tapi ada namanya rangkap, dual rangkap. Nah, nanti kita pelajari pelan-pelan ya, pelan-pelan dulu, jangan nanti kebanyakan ini jadi ini apa, nggak fokus ya. Titik pengeras pada huruf H. Nah, ini dia. Kalau ada titik pengeras pada huruf H, jadi dia kuat. Dia tidak lemah lagi. Udah ya, ini tanda hubung tadi sudah, dan tanda-tanda baca yang lainnya. Oke, itu tanda-tandanya. Oke, titik pengeras, pendua kalian, titik pengeras pada huruf H, tanda hubung, dan tanda baca. Oke. Saya Tanda pendua kalian itu apa maksudnya? Tanda pendua kalian sudah tadi saya dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang saya kasih contoh. Oke? Nah, kan tadi sudah dijelaskan. Sekarang contoh. Bapak mau Ya. tanya, Pak. Tanda Ya, hubung Ibu. itu garisnya itu taruhnya di tengah huruf atau di atas, Pak? Atau Ya. garis bawah? Di antara dua kata, Ibu. Di antara dua kata yang berbeda di bahasa Ibrani ya, Pak? Di Berarti di antara tengah dua ya, Pak? kata. Ya, berarti di Berbeda tengah di ya. bahasa Ibrani. Ya. Bukan di tengah. Kalau pengertian di tengah beda loh. Hati-hati di antara. Beda di antara dengan di tengah. Di antara dua kata Pak ya. Beda ya. Saya ini kalau dalam huruf-huruf apa Bapak Ibu, dalam berbahasa, saya ini hukum Taurat Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu salah berbahasa, itu salah pengertian. Karena kalau Bapak Ibu bilang di tengah, loh posisi di tengah. Bukan di tengah, di antara dua kata. Itu yang benar. Di antara dua kata Pak ya. Iya, begitu. Ya, saya yakin juga kalau orang bahasa pasti hati-hati Bapak Ibu. Karena kalau enggak bisa salah dia. Ya, baik. Nah, sekarang kita ambil contoh. Tadi kan Pak siapa? Pak Daniel bilang, mana itu Pak titik pendua kalian katanya lagi. Kita akan contoh. Perhatikan ini. Bapak Ibu, ini saya arahkan kursor, saya besarkan ya. Ini titik pengeras atau titik pendokelian yang ada di tau. Siapa yang tahu? Itu nggak pas Pak kursornya, Pak. Misalnya. Ini. Titik pengeras Pak. Titik pendua kalian. Titik pengeras. Titik pengeras Pak. Pengeras, Pak. Titik pengeras Pak. Berarti lupa tadi rumusnya yang Titik saya pendua bilang. kalian, Pak. Pendua Titik kalian pendua karena kalian. ada di tengah. Terima kasih kalian. Bu Amelia. Titik pendua kalian. Ibu Amelia menyelamatkan Bapak Ibu. Ya, Terima karena ada di kasih Bu Amelia. Terima kasih Bu Amelia. Sama-sama. Ingat Nilainya rumusnya dibagi ya, dong. Bu.
Ingat rumusnya loh Bapak Ibu, jangan lupa rumus. Oke. Nah, sekarang kita mulai coba pelan-pelan. Bapak Ibu, ini huruf apa? Ini kursor saya. Alef. Alef. Kemudian di bawahnya huruf apa? Pengeras. Tanda pengeras. Di bawahnya. Di bawah alef. Vokal. Oh, nggak apa lagi. Apa itu? Vokal Kalian apa? ya. Itu apa? Apa itu? Vokal vokal A. A. Bagus. Sekarang ini huruf apa tadi ini? Tahu. Tahu berarti titik pendua kalian, berarti taunya didua kalikan, ditulis 2 kali, itu artinya Bu. Ada titik di perutnya. Titik pendua kalian berarti taunya tahu, ini huruf tahu nanti ditulis 2 kali. 2 kali, jangan 1 kali ditulis karena dia titik pendua kalian, itu artinya. Jadi itu tergantung kalau 2 kalian berarti 2 ya Pak? 2. Di bawah tahu ini huruf apa? Tanda apa? A. Iya. Terus di sebelah tahu ini apa? Ini. Iya, bagus. Jadi bacanya apa? Coba baca. Atau. Kenapa au? Kenapa atau? Abah. Ingat rumus. Ingat rumus. Huruf Dua H. kali kan yang tengah tadi kan. Terus 2 kali Huruf berarti. H adalah huruf lemah. Jadi bacanya apa? Huruf H adalah huruf lemah yang tidak perlu dibacakan karena dia tidak ada tanda baca. Atau. Jadi bacanya apa? Atah ya Pak? Ata. Nggak pakai u ya. Iya ya Pak. Kasih Pak. Hanya nggak perlu dibaca ya. Begitu. Ata. Tapi kenapa harus ada dituliskan di situ he-nya Pak? Kalau memang nggak perlu dibaca. Itulah sebuah gramatika. Itu sebuah gramatika yang disusun dan diturunkan oleh para ahli bahasa tata bahasa Ibrani, Pak. Bisa mengerti? Begini. Contoh begini, Pak. Ya. Contohnya kalau kita menyebut nama Mary, Mary atau Mary? Mary. Christmas. Mary. Kenapa Bapak Ibu bilang Mary? Kenapa enggak Mary? Beda itu Pak. Kalau Mary agak tidak enak didengar Pak. Nah, ada juga Meridian. Ucapannya tidak enak didengar. Kan kita tidak sebut Bapak Ferry. Masa Bapak Ferry? Iya. Adanya Yang memanggilnya Pak. Pak Ferry. Pengucapannya tidak enak. Pak Ferry, ada Pak Ferry. Pak Ferry. Contoh, Ibu Esther. Ibu Esther atau Ibu Esther? Esther, Pak. Esther. Oke. Ini saya mau menjelaskan begini sama Bapak Ibu. Itulah sebuah semacam kesepahaman gramatika yang diturunkan dari leluhur dari atas, di mana itu kita menerimanya. Kalau kita buang he tadi, ini pertanyaan Pak Joni kan? Kenapa harus he-nya ada di situ Pak? Kalau dia nggak berfungsi? Tunggu dulu. Itu sebuah kompleksitas di mana dia ada. Kalau dia tidak ada,
tidak melengkapi sebuah kata. Itu diturunkan dari gramatika yang dari atas, Pak. Bisa mengerti maksudnya? Bisa, Pak. Karena aku juga bingung tadi. Karena saya baru bingung. bentar. Jangan Ini, bingung. Ini sudah mulai saya mengerti karena di sini juga kayak di aplikasi katanya beresit. Lalu ada kata alef di situ, tapi tidak dibaca di situ, tapi ada di situ. Beresit. Itu dia. Sama dengan bara. Ada lagi alef di akhir katanya lagi. Ngapain ada alef di situ? Padahal ada sudah lengkap. Itu dia, Pak. Itulah sebuah gramatika yang disusun oleh para ahli bahasa masing-masing dengan, kalau kita Indonesia namanya ejaan yang disempurnakan itu, Pak. Gitu. Ya. Ejaan yang disempurnakan itu diturunkan dan kemudian kita ikuti. Kita mengikuti, dan kalau kita lawan berarti kita mengikuti apa yang diwariskan oleh para tata bahasa EYD. Sama juga seperti bahasa Ibrani ini. Kalau misalnya he tadi itu ata, buang aja he-nya, itu tidak menjadi suatu kata yang lengkap. Ya. Begitu. Jadi kalau begitu memang kita harus sering-sering harus punya banyak kosakata dan harus buka-buka kamus jadinya, Pak, ini. Betul. Kamus harus kita gunakan untuk melengkapi kosakata kita, Pak. Karena kita mengikuti kosakata orang lain. Jadi kita tidak boleh hanya mereka-reka. Nggak boleh mereka-reka. Harus sesuai dengan yang namanya kamus. Itulah gunanya kamus. Begitu, Pak. Gitu ya. Tapi minimal kita bisa sudah tahu dengan 3 huruf yang lemah itu aja kan sudah lumayan membantu juga itu, Pak ya. Betul, betul. Itu yang perlu kita ketahui. Oh, itu huruf lemah, jadi tidak perlu ditambahkan. Jadi bukan atah, enggak. Atah. Gitu, Bapak Ibu. Enggak terasa ini, enggak terasa. Udah 2 jam ini kita ini ya. Oke. Soalnya dosennya pintar, Pak. Oh enggak, saya juga baru belajar, Pak. Masih belajar. Rambut putih tambah 1 malam ini. Bapak Ibu yang saya lihat antusias. Jadi Bapak Ibu antusias. Jadi semangat, kita nggak terasa udah 2 jam. Ya. Haleluya. Ini dia. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa baca Alkitab bahasa Ibrani, oh saya senang sekali. Wah, ini dia, mantap. Kalau sudah bisa baca bahasa Ibrani, bisa nanti mengartikannya. Ini goal. Wow. Ini goal saya. Goalnya itu pelajaran kita ini goal. Jadi nanti saudara lulus, saudara bisa baca Alkitab bahasa Ibrani. Bisa juga kalian ya katanya. Wah, walaupun via Zoom bisa. Siapa dosennya katanya? Jangan. Kalau Bapak Ibu bisa, berarti Bapak Ibu yang belajar, bukan dosennya. Karena dosennya juga, Pak. Ngajarinya luar biasa. Tapi yang pasti Bapak Ibu semangat, puji Tuhan ya. Baik, demikian Bapak Ibu pertemuan kita malam ini. Haleluya. Ya, Pak dosen. Ya. Bagaimana, Bu? Pak dosen. Ya. Ada sedikit yang mau saya tanya, boleh, Pak? Ini, Pak, Ya. di tanda baca tadi, yang kurang jelas itu buat saya itu yang A5 sama O kok sama tandanya, Pak? Betul, Ibu. Boleh disorot nggak, Pak, sekali lagi? Ya, coba kita lihat ya. Tanda baca. Kita kembali ke tanda baca. Oh, tanda vokal, sorry, Pak. Vokal sign. Vokal. Ya. Yang satu lagi, Pak. Ya, itu, Pak, ya. Ya. Oke. Ini yang A pangkat 5 sama O itu, Pak. Tandanya sama ya? Tandanya sama. Ya, tandanya sama. Dalam pengucapannya, ya, nanti kita lihat ini ada. Kalau nanti Ibu temukan itu, ya, maka dalam konteks kekinian, nah ini ada. Ibu, di dalam
penggunaan sekarang, perbedaan itu tidak lagi diperhatikan. Artinya apa? Kalau tidak lagi diperhatikan, boleh digunakan yang manapun. Itu artinya. Dalam bahasa Ibrani kuno, vokal ini dibunyikan lebih panjang. Itu berarti dalam bahasa Ibrani kuno. Tanda 5 itu, ada tanda petik 5. Dibunyikan lebih panjang dari vokal yang di atasnya, yang lain. Nah, tetapi dalam pengucapan sekarang, perbedaan itu tidak lagi diperhatikan. Dalam sekarang tidak lagi, Bu. Tetapi kita harus bisa membedakannya nanti. Gitu, supaya kita bisa bedakan, maka itu ya. Nah, bagaimana dong di dalam pengucapan orang Ibrani, mereka itu hampir tidak mempermasalahkan, Bu, ya, tidak mempermasalahkan, ya, call itu tidak lagi bermasalahkan, gitu, tidak lagi dipermasalahkan antara call, ini kan bisa call, bisa call, kan gitu kan? Nah, ini kan karena A panjang berarti call. Tapi juga bisa disebut sebagai call. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau kita dengar nanti ada yang berkata yacht, contohnya kan, juga bisa dipakai yacht. Yacht, ya gitu, Bu. Gitu. Itu artinya. Jadi tidak lagi dipermasalahkan. Jadi penggunaannya boleh digunakan. Kalaupun diperpanjang dia boleh, yacht boleh, ya. Kalaupun dia dirubah nanti jadi yacht boleh, yacht bisa. Gitu, Bu. Jadi tidak lagi menjadi pembeda pada zaman sekarang. Tetapi zaman dulu Ibrani kuno mereka bedakan itu. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya, Ibu Amin. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti saya akan coba masukkan lagi di dalam YouTube. Yang pertemuan kemarin kayaknya belum, ya. Nanti kita upload supaya Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau belajar lagi, ya kita persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Kami minta Pak Bambang untuk berdoa. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami telah selesai belajar. Tuhan, kiranya Engkau tambahkan hikmat kepada kami semua, Pak. Bapa di surga, agar kami juga bisa belajar dengan baik dan mengerti. Engkau berkati Bapak dosen kami ya Tuhan, dan berkati semua yang mahasiswa yang ikut di dalam. Kiranya kami dapat lebih memahami bahasa Yunani dan bisa belajar, bisa mengetahui di dalam belajar tentang bahasa yang sesungguhnya di dalam Alkitab ya Tuhan. Biar kami tidak salah mengerti di dalam bahasa dan bidang firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, Ketua kelas, silakan di absen Pak Ketua kelas. Ya, saya foto sebentar Bapak Ibu untuk slide pertama. Kita ada 2 slide. Slide pertama 1, 2. Oke, slide kedua. Yang belum hidupkan kamera, boleh tolong hidupkan kameranya Bapak Ibu. Kalau tidak berhalangan. Ya, ini untuk slide yang kedua, saya ambil fotonya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai kelas kita malam hari ini. Terima kasih Ketua kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai Terima kasih Pak dosen untuk pelajarannya hari ini luar biasa. Terima kasih semuanya.